Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmal M. Hum selaku dosen pengampu sejarah Asia Timur. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Cina masa dinasti dan Jepang masa kuno. Pendahuluan. Sejarah Tiongkok adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Tiongkok telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Tiongkok berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Tiongkok dimulai sejak dinasti Shang. Pergantian dinasti dalam sejarah Tiongkok telah mengembangkan suatu sistem birokrasi yang memungkinkan Kaisar Tiongkok memiliki kendali langsung terhadap wilayah yang luas. Dokumen tertua mengenai sejarah Jepang adalah kumpulan naskah sejarah Tiongkok, Sejarah 24 Dinasti Asal abad ke-1 Masehi. Namun, bukti-bukti menunjukkan kepulauan Jepang sudah dihuni manusia sejak zaman Paleolitik atas. Setelah es zaman terakhir sekitar 12.000 sebelum Masehi, ekosistem kepulauan Jepang yang kaya memungkinkan manusia untuk hidup. Barang-barang tembikar tertua berasal dari zaman Jomon. Cina masa dinasti. Yang pertama, Dinasti Ming. Dinasti Ming adalah dinasti Cina asli dalam arti bahwa dinasti ini didirikan oleh etnis Cina asli. Setelah kekuasaan bangsa Manchu runtuh, maka dengan segera Chu Yuanzhang memegang kendali pemerintahan. Setelah menjadi kaisar, Chu Yuanzhang menggunakan gelar Ming Taisu. Ia juga terkenal dengan nama Hongwu. Awal dinasti Ming ditandai dengan masa-masa ketenangan dan kemakmuran di bawah Kaisar Hongwu. Zhu Yuanzhang. Kaisar Hongwu melakukan reformasi pada sistem pemerintahan dan birokrasi dengan membentuk organ birokrasi baru yang saling mengimbangi untuk mencegah munculnya lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang terlalu besar. Ia juga melakukan pembangunan ekonomi, menghentikan segala ekspedisi militer untuk memberi rakyat waktu dan ketenangan untuk melakukan tanggung jawab mereka di bidang masing-masing. Di penghujung dinasti Ming, pemberontakan marak di seluruh negara dan pada puncaknya, Beijing jatuh ke tangan pemberontakan yang dipimpin oleh Li Cheng. Kekalahan ini menyebabkan Chongzhen menggantungkan dirinya di bukit di belakang kota terlarang. Li yang bersengketa dengan Wu Sangui menangkapi keluarganya di Beijing, menyebabkan Wu memutuskan untuk menyerah kepada suku Manchu yang kemudian menaklukkan Li Zicheng dan menguasai Beijing pada tahun 1644. Setelah Beijing dikuasai oleh suku Manchu, mereka kemudian mendirikan dinasti Qing yang menandai runtuhnya dinasti Ming. Sisa-sisa kekuatan yang setia kepada dinasti Ming kemudian mengungsi ke daerah selatan Tiongkok dan meneruskan perlawanan secara terpisah. Dalam sejarah, kekuatan ini dikenal sebagai Ming Selatan. Ming Selatan kemudian berhasil dihancurkan oleh Kaisar Kangxi pada tahun 1683. Dinasti yang kedua, dinasti Han. Dinasti Han adalah dinasti kekaisaran Tiongkok. Dinasti ini bertahan lebih abad, dan periode selama dinasti ini berkuasa dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok. Hingga saat ini, kelompok etnis mayoritas Tiongkok menyebut diri mereka suku Han, dan aksara Tionghoa disebut aksara Han. Kaisar berada di puncak masyarakat Han. Ia tidak hanya memegang tampuk pemerintahan dinasti Han, tetapi juga berbagi kekuasaan dengan bangsawan Tiongkok dan para menteri pilihannya yang sebagian besar berasal dari golongan elit terpelajar. Kekaisaran Han dibagi menjadi daerah-daerah secara langsung dikendalikan oleh pemerintah pusat
yang disebut Jun, serta sejumlah kerajaan semi-otonom. Kerajaan-kerajaan ini secara bertahap kehilangan kemerdekaannya yang masih tersisa, khususnya setelah pemberontakan 7 negara. Sementara itu, dari masa pemerintahan Kaisar Wu, pemerintah Tiongkok secara resmi mendukung ajaran Konghucu sebagai ideologi pendidikan dan politik, yang digabungkan dengan kosmologi yang dicetuskan oleh para cendekiawan seperti Dong Zhongshu. Kebijakan ini bertahan sampai jatuhnya dinasti Qing pada tahun 1911 Masehi. Dinasti Han menikmati kemakmuran ekonomi dan pertumbuhan pesat ekonomi uang yang sebelumnya diperkenalkan pada masa dinasti Zhou. Setelah tahun 92 Masehi, para Qasim semakin terlihat dalam panggung perpolitikan istana. Mereka turut campur dalam perebutan kekuasaan antara klan berbagai Maharani, Permaisuri, dan Ibu Suri, dan hal inilah yang mengakibatkan kejatuhan Han. Wewenang kekaisaran juga ditantang oleh perkumpulan keagamaan Taoisme yang mengobarkan pemberontakan Serban Kuning dan pemberontakan Wudou Midou. Sesudah kematian Kaisar Ling, para Qasim dibantai oleh panglima militer. Kemudian para ningrat dan gubernur militer menjadi panglima perang dan membagi-bagi wilayah kekaisaran. Dinasti Han secara resmi bubar setelah Cao Pi, Raja Wei, merebut tahta dari Kaisar Xian pada tahun 220 Masehi. Yang ketiga, Dinasti Xia. Dinasti Xia merupakan dinasti pertama yang dikemukakan dalam catatan sejarah seperti catatan sejarah luhur dan sejarah bambu. Dinasti ini didirikan oleh Yu yang luhur. Sebagai Akbar arkeolog sekarang menghubungkan dinasti Xia dengan hasil-hasil ekskavasi di Erlitou, Provinsi Henan, yang mendapat temuan perunggu leburan dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Beragam tanda-tanda yang terdapat pada tembikar dan kulit kerang yang ditemukan pada periode ini diduga merupakan bentuk pendahulu dari aksara modern Cina. Yang keempat, Dinasti Shang. Dinasti Shang menurut sumber tradisional merupakan dinasti pertama Cina. Menurut kronologi berdasarkan Agak Liusin, dinasti ini berkuasa selang 176 sebelum Masehi dan 1122 sebelum Masehi. Sedangkan menurut sejarah bambu merupakan selang 1556 sebelum Masehi dan 1046 sebelum Masehi. Hasil dari proyek kronologi Xia Shangzhou, Pemerintah Republik Rakyat Cina pada tahun 1996 menyimpulkan bahwa dinasti ini memerintah selang 1600 sebelum Masehi mencapai 1046 sebelum Masehi. Yang kelima, Dinasti Zhou. Dinasti Zhou merupakan dinasti terlama berkuasa dalam sejarah Cina yang menurut proyek kronologi Xia, Sang Zhou berkuasa selang 1046 sebelum Masehi sampai 256 sebelum Masehi. Dinasti ini mulai tumbuh dari lembah Sungai Kuning di sebelah barat Sang. Penguasa Zhou, Wu Wang, berhasil mengalahkan Sang pada pertempuran Muye. Pada masa dinasti Zhou mulailah dikenal konsep mandat langit untuk legitimasi pergantian kekuasaan, dan konsep ini seterusnya berpengaruh pada hampir setiap pergantian dinasti Cina. Yang keenam, Dinasti Qin. Qin adalah satu dari 3 dinasti yang paling berpengaruh di Tiongkok sepanjang sejarahnya. Dinasti Qin terkenal sebagai dinasti yang pendek umurnya, namun meletakkan dasar-dasar kekaisaran yang selanjutnya akan diteruskan selama 2000 tahun oleh dinasti-dinasti setelahnya. Dinasti ini juga adalah dinasti pertama yang mempersatukan suku bangsa beragam di Tiongkok ke dalam entitas tunggal nasional Cina. Karena lemahnya kemiliteran, dinasti ini tidak bertahan lama. Setelah kematian kaisar yang bertahan di 210 sebelum Masehi,
Putranya ditukarkan oleh dua penasihat kerajaan sebelumnya yang mengatur semua masalah administrasi di wilayah dinasti. Keduanya bertengkar dan mengakibatkan kematian keduanya dan kematian dari kaisar kedua dinasti Qin. Pemberontakan muncul dan kepemimpinan yang lemah ini dilimpahkan kepada Letnan Chou, yang akhir-akhirnya mendirikan dinasti Han. Meski terjadi keakhiran yang cepat, dinasti ini telah membawa pengaruh agung untuk dinasti-dinasti berikutnya, dan nama Cina dari Eropa diyakini dan diambil dari dinasti ini. Jepang masa kuno. Keadaan geografis Jepang. Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang menyerupai bentuk garis melengkung yang terbentang dari timur laut barat di lautan bagian timur benua Asia. Luas wilayahnya kurang lebih 370.000 km, kurang lebih 1:27 luas daratan Cina atau 1:5 luas Indonesia. Sampai dengan Agustus 1945, Jepang menduduki sebagian besar pulau-pulau yang membentang di sepanjang pantai timur Asia, dari Kamchatka sampai ke ujung selatan semenanjung Malaya dengan 4 buah pulaunya yang besar. Keempat pulau besar tersebut ialah Hokkaido, yang penduduknya sebagai besar adalah suku bangsa yang masih primitif. Honshu merupakan pulau utama di mana terletak 6 kota besar di Jepang dan menjadi pusat pemerintahan. Shikoku dan Kyushu merupakan pintu gerbang bagi masuknya pengaruh dari bangsa-bangsa Asia lainnya dan bangsa-bangsa Eropa yang pada abad ke-17 Masehi telah masuk Jepang. Negara Jepang merupakan negara kepulauan seperti Inggris, sekaligus juga merupakan negara pegunungan seperti Italia. Banyaknya gunung-gunung mengakibatkan minimnya lahan pertanian sehingga hanya kurang lebih 20% yang bisa diusahakan untuk pertanian. Dengan adanya gunung-gunung itu seolah-olah mendesak Jepang ke arah laut. Jika dibandingkan dengan laut-laut negara lain, laut Jepang kaya akan ikan, sehingga laut Jepang merupakan sumber penghasilan yang besar bagi rakyat Jepang. Maka tidak mengherankan bahwa cukup banyak orang Jepang yang berprofesi sebagai nelayan. Kebudayaan Jepang kuno. Kebudayaan yang tertua di Jepang berpusat di kota Yamato. Pada masa ini tingkat kebudayaan Jepang masih sederhana. Kota-kota lain belum muncul. Rumah-rumah dibangun secara komunal sesuai dengan keadaan alamnya. Orang-orang Yamato sudah pandai berlayar menggunakan perahu-perahu kecil sehingga kemungkinan mereka telah mengenal perdagangan. Alat tukar atau uang belum mereka kenal sehingga perdagangan dilakukan dengan menggunakan sistem barter. Adapun pengaruh-pengaruh budaya Jepang ada dua, yaitu pengaruh luar dan sikap Jepang terhadap kebudayaan asing. Yang pertama, pengaruh luar. Kebudayaan dari luar yang banyak berpengaruh di negara Jepang adalah kebudayaan Cina dan India, walaupun hanya terbatas pada masalah agama saja, yaitu agama Buddha. Ada berbagai cabang kebudayaan. Yang pertama, kesusastraan, yang kedua kesenian, yang ketiga keagamaan. Yang kedua tadi yaitu sikap Jepang terhadap kebudayaan asing. Mengenai sikap Jepang terhadap kebudayaan asing, kiranya perlu dicatat juga bahwa Jepang tidak semata-mata menjiplak kebudayaan asing karena takut dicap sebagai orang biadab. Maka setiap kali ada pengaruh asing yang mereka terima lalu diubah dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan bangsa Jepang. Hal itu sesuai dengan semboyan bangsa Jepang yang berpegang pada prinsip adab, adopt, dan event, yang berarti meniru, menyesuaikan, dan menciptakan. Kesimpulan. Berdasarkan data arkeologis dan etnologis dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penduduk Jepang masa silam adalah satu bangsa yang disebut caveman atau bangsa penghuni goa dan yang tingkat kebudayaan masih sangat primitif. Menurut sejarah, bangsa yang masih primitif tersebut diperkirakan merupakan nenek moyang dari suku bangsa Ainu, yang sisa-sisanya masih terdapat di Pulau Hokkaido dan Kepulauan Kurile. Tentang asal-usul ini tidak ada ketentuan yang pasti, kemungkinan besar mereka datang dari Asia Utara. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.